Saya akan ke Mas Ade terlebih dahulu. Mas Ade, ini tingkat ketegangan di Timur Tengah nggak surut-surut juga, meskipun ada gencatan senjata yang katanya mau dilaksanakan selama 2 minggu. Apa sebenarnya yang Anda baca dari situasi ini? Oke, jadi situasi ini berjalan dengan begitu cepat ya ketika kita melihat bagaimana Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sudah mengumumkan adanya gencatan senjata pada 8 April dengan adanya 10 poin tadi yang termasuk kalau saya lihat dari 10 poin statement yang paling penting adalah salah satunya adalah melibatkan penghentian agresi termasuk mencakup Lebanon. Jadi Iran, Lebanon, dan mana coba saya cek tadi antara Yaman atau mana tadi ya. Nah, intinya adalah bagaimana ketika di situ sudah disampaikan oleh Perdana Menteri Pakistan, bahkan saya sudah cek juga di berita terakhir, dia sudah mereaffirm bahwa Lebanon adalah masuk dalam gencatan senjata. Ternyata tidak sampai 24 jam Israel terus melancarkan agresinya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa berita, itu jumlah korbannya itu bervariasi ya, antara 115 sampai bahkan yang paling tinggi dari Al Jazeera itu sampai 245 korban tewas dan menyebabkan 1.500 luka-luka. Itu dalam satu serangan di tanggal 8 April tuh, pasca adanya gencatan senjata. Jadi saya melihat bahwa ini ada perbedaan multitafsir ya dari pihak-pihak yang berkonflik, terutama Israel, karena kalau kita melihat dalam sejarahnya bagaimana Israel dalam konflik Timur Tengah itu selalu tidak pernah menghargai adanya truce atau gencatan senjata atau perundingan. Jadi memang kalau kita melihat bagaimana proses yang terjadi konflik Timur Tengah antara Israel dengan Lebanon, Israel dengan Iran, Israel dengan Palestina, dengan domain-domain yang di dalamnya misalkan dengan Hamas atau dengan Fatah, seringkali bahwa Israel itu setelah ada upaya untuk melakukan gencatan senjata, tapi ternyata mereka terus melanggar gencatan senjata, dan akhirnya mereka adalah pihak yang pertama kali melakukan agresi. Kalau kita ingat dalam perang ini juga bermula ketika Israel yang pertama kali disupport oleh Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap Iran, dan Iran tuh melakukan serangan balasan. Jadi memang kalau saya melihat ini adalah pandangan saya bahwa memang sumber konflik di Middle East, di Timur Tengah memang adalah eksistensi dari Israel itu sendiri yang menyebabkan dinamika konflik itu terus berjalan karena memang Israel itu menganggap dirinya itu sebagai sebuah extension of power dari kekuatan superpower yaitu Amerika Serikat, dan mereka menjalankan kepentingan-kepentingan Israel dan Amerika Serikat dengan memberikan ancaman atau threat terhadap negara-negara di Timur Tengah. Salah satunya kalau kita melihat bagaimana kita melihat bahwa visi dari Israel Raya itu di antara dua Efrat dan Tigris itu bukan adalah sebuah visi yang omong kosong. Walaupun memang tidak disampaikan secara klaim, secara clear ya oleh politisi, oleh Perdana Menteri, tapi bagaimana kita melihat bagaimana visi dari penciptaan Israel Raya itu menjadi sebuah hal yang perlu kita juga perhatikan. Dan ini juga berkesinambungan dengan kepentingan Amerika Serikat yang membutuhkan satu middle power yang bisa mereka kendalikan dan kontrol, yaitu Israel, dan itu menjadi extension of power, extension of aggression of Amerika, proxy, menjadi perpanjangan tangan dari kepentingan Amerika Serikat tanpa mereka harus turun secara langsung. Nah inilah bacaan awal saya, karena di diskusi kita agak panjang, itu kurang lebih bagaimana eksistensi dari Israel itu sendiri yang memang menjadi ancaman. Nah itu mungkin sebentar. Mas Ade, tolong dikoreksi kalau saya salah. Kalau misalnya dalam perjanjian itu yang ada 10 poin tersebut, kalau tidak salah, yang disebutkan hanya Amerika dan sekutunya, tapi nama Israel sendiri tidak disebutkan secara eksplisit. Seperti juga ada salah satu statement yang di tweet seperti itu ya sama Mbak Dina Sulaiman yang mengatakan bahwa sebenarnya juga Gaza tidak disebut secara eksplisit di situ, hanya Lebanon. Makanya Israel bisa menyerang kemana-mana gitu. Nah, apakah memang tidak menyebut secara eksplisit ini juga membuat Israel kemudian, oh ya sudah, karena saya tidak disebut dalam perjanjian tersebut, ya saya serang saja. Nah, kita harus memahami ya bahwa kita memahami bahwa aktor utama yang bermain dalam konflik ini tentu adalah Amerika dan Israel. Jadi kalau misalnya kita lihat sejak awal bagaimana peran Israel itu memang dia sangat terlibat aktif, bahwa memang dalam konteks serangan-serangan, mungkin serangan darat atau serangan dalam jarak dekat, itu Israel yang digunakan dalam konteks peperangan ini. Jadi ketika kita berbicara dalam konteks gencatan senjata atau mungkin perdamaian, tentu saja ini melibatkan semua aktor yang terlibat dalam konflik.
Nah, jikalau ternyata memang itu tidak termention secara eksplisit, tapi tentu saja harusnya mencakup, karena saya melihat dalam konteks agresi konflik antara Iran dengan Amerika dan Israel, tentu itu tidak bisa dilepaskan peran Israel yang sangat dominan di sana. Jadi kalau ketika saya lihat di sini, poin pertama adalah penghentian total perang di Irak, Lebanon, dan Yaman. Jadi di sini bagaimana juga dari Kementerian Luar Negeri Iran, dari Garda Revolusi, mereka itu memberikan kritik bahwa bukan masalah Israel yang disebut, tapi serangan terhadap Libanonnya. Jadi yang diperdebatkan bukan siapa aktor yang dia melakukan serangan, apakah itu Israel atau Amerika, tapi di situ adalah poin adanya penghentian total terhadap Irak, Libanon, dan Yaman. Nah, dalam pasal Libanon itulah banyak pengamat melihat, bahkan dari Kementerian Luar Negeri Iran sendiri menyatakan bahwa telah tercederai gencatan senjata dalam waktu 21 kali 24 jam. Jadi memang kalau saya melihat ini proses besok menuju adanya upaya Islamabad Accord yang sedang disponsori oleh Perdana Menteri Pakistan. Nah, ini kita melihat apakah dalam waktu berapa jam ke depan apakah akan terjadi potensi ini terjadi pembatalan atau terancam untuk dibatalkan, karena memang eskalasinya meningkat. Kita lihat apa yang terjadi besok pagi. Tapi kalau misalkan seperti ini situasinya, saya memprediksi Iran tentu masih punya energi. Karena kita melihat pernyataan dari Presiden Iran ya, bahwa Presiden Iran sendiri menyatakan 14 juta rakyat Iran siap akan diterjunkan untuk berhadapan dengan Israel dalam konflik ini. Dan kita sudah membuktikan bahwa ini satu poin yang menarik yang saya sampaikan. Ini ada sebuah pembentukan ideologi di masyarakat Iran yang itu ternyata membantahkan banyak analis dari hubungan internasional, pengawal internasional, bahwa dalam misalkan political assassination, khususnya dalam supreme leader, kepala negara, itu para pengamat militer memperkirakan bahwa negara-negara yang dia kapasitas ideologinya lemah dalam konteks society di internal masyarakat, tentu itu akan langsung down. Bahwa perang akan cepat dimenangkan, akan terjadi blitzkrieg, serangan kilat yang akan meruntuhkan semangat atau resistensi dari perlawanan sebuah negara. Tapi Iran itu luar biasa dalam rentang waktu 40 hari dengan dia mengalami blokade ekonomi, embargo dengan keterbatasan. Ternyata Iran itu kita melihat bahwa jenderal berganti jenderal, Ali Larijani meninggal digantikan oleh sosok yang lain, ada jenderal baru yang hadir, lalu ada Mujtaba Khamenei yang ternyata sampai sekarang pun belum muncul di publik karena ternyata juga diperkirakan sedang cedera. Kita belum tahu bagaimana kondisi kesehatan, tapi yang saya tangkap adalah ini adalah masyarakat yang siap dengan konflik. Mereka memahami bahwa Israel adalah sebuah existential threat, ancaman eksistensi bagi masyarakatnya, dan ideologi itu mengakar. Saya tidak mau menyebut apa ideologi Islam Syiah atau katakanlah ideologi Republik Islam, dan itu membuat masyarakatnya menjadi masyarakat yang kalau dalam konteks kita adalah pertahanan semesta, kira-kira begitu. Tidak hanya kapasitas militer terlihat dari berapa banyak rudal, dari berapa banyak jet tempur, dari sistem pertahanan drone, tapi kekuatan dari dari sumber daya manusia itu sendiri, pertahanan semesta itu betul-betul menjadi suatu konsep yang kita lihat sendiri di Iran. Itu poin pertama. Poin kedua adalah bagaimana masyarakat Iran ini yang saya perhatikan adalah kekuatan dari intelektualitas. Dan ini yang memberikan daya dorong, daya pertahanan, resistensi terhadap konflik ini. Bagaimana kita melihat, saya juga cukup terkejut ya, Presiden Iran dan beberapa menteri-menterinya itu adalah para intelektual yang dia itu jurnalis terreputasi di Scopus. Apa kaitannya dengan ini? Saya juga ingin menyampaikan bahwa ini adalah intellectual society. Jadi mereka ini bergerak melawan, mendukung pemerintahan itu tidak melalui doktrinasi yang satu arah, tapi bagaimana masyarakat dengan sadar dan memahami bahwa ini adalah sebuah pilihan sikap bangsa eksistensi yang mereka pilih. Dan itu akhirnya ditunjukkan dengan intelektualitas yang akhirnya mendorong terhadap resistensi, perlawanan yang begitu konsisten. Dan ini dua poin yang saya sampaikan, ini Iran tampaknya sangat siap untuk kembali lagi menghadapi perlawanan terhadap Amerika dan Israel. Itu mungkin poin yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Sangat siap, dan juga sangat siapnya bukan cuma pejabatnya aja, tapi memang satu negara sudah siap untuk menghadapi apapun itu, terlepas dari mereka sudah pernah diembargo sekian lama gitu. Saya bergeser ke Mas Julius. Mas Julius sempat mengatakan bahwa gencatan senjata ini adalah gencatan senjata yang rapuh, tersandera jurang kepentingan, dan dilema keamanan regional. Bisa dijabarkan Mas Julius, seperti apa sebenarnya kerapuhan yang ada di gencatan senjata ini?
Zoom-nya boleh dibuka dulu, Mas Julius. Ya, terima kasih Bella. Gencatan senjata kali ini nih sepertinya memang tujuan jangka pendek. Terus kemudian juga ini mewakili exit strategi terutama buat Trump yang sudah tertekan oleh tekanan domestik, tekanan regional dari sekutu-sekutunya, dan bahkan kalau kita lihat dari level global, ia seperti sedang berkompetisi dengan China dalam hal ini. Nah, berikutnya saya ingin kita kembali ke ini ya, tadi Iran, Lebanon. Lebanon ini tampaknya akibat perang Amerika Serikat dan Iran ini, itu membuat miskalkulasi yang akhirnya dipertanyakan oleh tidak saja domestik Amerika Serikat, tapi juga domestik Israel. Kaum oposisi maupun koalisinya Netanyahu sendiri mempertanyakan, sudah perang demikian lama, terus kemudian apa hasilnya gitu. Nah, sekarang sepertinya ini, hasilnya yang sekarang ini adalah Hezbollah makin aktif gitu. Sejak 2024, kita ingat 2024 adalah ada operasi bom pager itu menewaskan puluhan komandan Hezbollah. Intinya pada 2024 itu Hezbollah sebetulnya sudah dilemahkan gitu. Sudah tidak memberi cukup ancaman sampai 2024 itu bom pager itu. Nah, dengan perang Iran Amerika Serikat yang terbaru dengan terbunuhnya Ayatollah Khamenei dan kemudian eskalasi luar biasa, akhirnya proksi-proksi Iran aktif semua gitu, di Lebanon, di Irak, Houthi dan sebagainya. Nah, mereka ternyata dalam perang kali ini Lebanon punya Hezbollah melakukan taktik-taktik yang sebelumnya tidak dilakukan di perang-perang sebelumnya gitu. Misalnya dia menggunakan drone, kamikaze dan sebagainya, terus kemudian roket, terus kemudian proksi yang lain juga mulai menunjukkan, jadi alat sistem mereka yang dipakai itu meningkat gitu. Mereka punya kapabilitas lebih gitu. Ada yang anti kapal dan sebagainya misalnya. Nah, begitu juga yang dengan yang di Lebanon. Hizbullah berhasil dalam perang beberapa pekan ini berhasil merontokkan banyak tank Merkava Israel dan kemudian banyak korban jiwa personel IDF. Nah, ini adalah kemunduran strategis buat Israel dengan perang ini. Hasilnya malah memberi efek samping, ada front kedua di Lebanon. Dan dia jangan lupa, Israel juga diserang rudal oleh Houthi gitu. Jadi dia menghadapi beberapa tekanan sekaligus akibat perang yang sudah miskalkulasi ini. Nah, kebijakan Netanyahu sekarang dia berkejaran dengan waktu yang sempit menurut saya, karena ini ada jeda gencatan senjata, dia sepertinya memanfaatkan untuk membalik keadaan. Nah, hasilnya adalah operasi yang beberapa hari ini, operasi masif, ada kurang lebih 50 jet tempur, dia menembakkan kurang lebih 160 rudal presisi, targetnya hampir 200 orang, yang diklaim adalah komandan-komandan Hizbullah, dan operasinya hitungan menit, 100 target dalam hitungan menit. Jadi tampaknya ini, kalau datanya kalau demikian saya melihatnya adalah data intelijennya sudah dia siapkan, mungkin sebelum perang dia sudah punya target-targetnya. Nah, eksekusinya hari ini yang kemudian dari Beirut Selatan sampai selatan Lebanon di lembah Beka itu kan kurang lebih ratusan kilometer ya, hampir 200 kilometer. Jadi operasi dengan 50 pesawat, terus kemudian seratusan rudal presisi, terus kemudian target-target itu. Nah, itu menandakan bahwa ini Israel berkejaran dengan waktu untuk membalikkan keadaan. Nah, gencatan senjata yang rapuh itu juga dilemahannya begini. Ada Amerika Serikat dengan Iran. Kalau Iran dengan proksi-proksinya relatif kompak gitu ya. Nah,
ada analisa-analisa yang menyebut bahwa Israel ini setengah ditinggalkan. Walaupun Netanyahu mendukung gitu, tapi beberapa media melaporkan, beberapa sumber back channel, beberapa narasumber anonim yang disebut di sejumlah media itu menyebut ya, merasa ditinggalkan gitu dengan keputusan Amerika Serikat Trump untuk ceasefire gitu dengan Iran. Nah, tampaknya ini mungkin kalau dari pengalaman-pengalaman lalu, biasanya mereka Teheran akan melakukan apa yang disebut sebagai kebijakan mungkin semacam preemptif atau semacam aksi sepihak untuk dalam rangka mengamankan keamanan nasional. Jadi waktu kemarin itu kan Hezbollah sudah memporak-porandakan militer Israel tuh. Israel sudah dibikin kerepotan dengan front utara itu ketika perang Iran langsung beberapa pekan ini. Jadi dia udah kehilangan banyak tank Merkava, personel, terus angkut personel gitu. Kalau udah nyaris urban warfare, potensial akan risikonya besar. Gitu. Nah, makanya sekarang operasi udara yang digalakkan untuk melemahkan Hizbullah gitu. Otomatis ini akan kurang lebih akan offside, tapi kan Trump biasanya gitu ya, karena sekutu tradisional biasanya akan dibela gitu oleh Amerika Serikat, walaupun aksi sepihak itu akan melanggar apa yang mungkin sudah jadi kesepakatan awal gencatan senjata ini. Nah, tapi itulah dilemanya, gencatan senjata ini tidak rapuhnya adalah memang tidak melibatkan dalam tanda kutip Iran, terus kemudian juga negara-negara Teluk GCC gitu ya. Walaupun ada beberapa negara Teluk itu menyatakan resmi mendukung langkah Trump untuk ceasefire dengan Teheran, namun demikian dalam aksi balas beberapa hari ini kan Iran juga tetap melakukan pemboman ke beberapa target sipil dan militer di negara-negara Teluk gitu. Jadinya mereka juga dilematis gitu negara-negara Arab. Sementara mereka dalam proses negosiasi ini cenderung mengedepankan Pakistan. Dan goalnya kemarin adalah yang gencatan senjata ini tercipta karena satu memang betul peran Pakistan karena dia paling bisa diterima oleh semua pihak yang berkepentingan di Timur Tengah, baik oleh Iran, oleh Amerika Serikat, terus kemudian negara-negara Arab Teluk yang sejumlah pangkalan asing Amerika Serikat dan target dan infrastruktur sipil kayak kilang di negara Teluk diserang, Arab Saudi juga ikut mendukung tadinya gitu. Nah, intinya mendukung, tapi mereka dilematis melihat bahwa Iran ternyata juga dalam tanda kutip memberi ancaman terhadap mereka gitu ya. Nah, toh kilang-kilang mereka, terus kemudian basis-basis militer negara-negara Teluk diserang sampai beberapa hari sampai sebelum gencatan gitu. Mereka dilemanya di situ. Nah, berikutnya kerapuhan itu juga begini. Kerapuhan gencatan senjata dan kerangka perdamaian ke depan itu tersandera oleh dilema keamanan ini. Kedua belah pihak, Iran maupun Israel, yang saling sebetulnya kan saling zero sum, saling menihilkan gitu. Nah, itu akan membawa konsekuensi bagaimana skema keamanan diatur gitu. Nah, ini yang tidak diatur. Dengan perang ini pun dengan hasil yang tidak jelas gitu. Kan kalau perang dunia kedua Jerman yang kalah jelas gitu. Nah, ini nggak jelas. Ada yang keunggulan, misalnya Iran punya keunggulan strategis tapi tetap terus-menerus diserang gitu. Dan potensial diserang. Potensial akan ada kemungkinan karena rapuh perang di masa depan juga sangat mungkin akan terjadi perang seperti dahulu gitu. Setahun yang lalu kan juga perang, ternyata nggak sampai setahun, sekarang ini perang lagi gitu. Nah, menurut saya ada skema keamanan yang tidak menjamin keamanan nasional, baik untuk Iran, buat Israel maupun negara-negara Teluk yang hari ini terlibat atau terdampak perang. Terus kemudian kalau kita mau lihat lagi ke hulu,
dilema keamanan itu sebetulnya juga tergambar dari tidak selesainya masalah Palestina gitu. Jadi persoalan Palestina, perdamaian di Palestina tidak kunjung terwujud, dan itu menjadi alasan misalnya seperti Iran dan kelompok pro-nya untuk terus-menerus berada di posisi berseberangan dengan Israel, dan itu saling mengait semua gitu. Nah, masalahnya makin rumit lagi karena di hulunya itu yang masalah Palestina tidak pernah diselesaikan dengan menyentuh masalah utamanya, misalnya soal pengungsian, status Yerusalem dan seterusnya gitu ya. Akhirnya itu merembet menjadi konflik regional yang menjebak, memerangkap semua pihak dalam skema keamanan regional yang rapuh gitu, membuat keamanan nasional masing-masing itu tidak secure gitu. Nah, akhirnya akan begitu ada gesekan, ada kepentingan, misalnya tadi yang sudah terbaca itu ya yang sebetulnya termuat di poin-poin yang diajukan oleh Amerika Serikat maupun yang oleh Iran gitu, misalnya soal pengayaan uranium gitu, terus kemudian misil itu yang dituntut Amerika Serikat untuk diserahkan hasil pengayaannya dan dilemahkan, sementara Iran merasa itu bargain kita untuk bisa menjaga kedaulatan gitu. Nah, intinya kepentingan hal-hal itu, beberapa poin yang ada di situ itu menyangkut skema keamanan yang tidak pernah berhasil dinegosiasikan selama ini, atau yang sudah terbentuk gitu, skema keamanan yang bisa diterima semua pihak gitu, di regional Timur Tengah. Nah, ini membuat rapuh. Saya mungkin sejak berapa lama, sudah beberapa dekade nggak selesai-selesai gitu. Ya ini yang terus berulang. Lebanon diserang itu kan udah puluhan tahun gitu ya. Gejolak dengan Israel, dengan konflik dengan Israel, terus dan seterusnya gitu. Dan itu satu regional itu. Cuma eskalasi betul. Eskalasinya terjadi di perang kali ini. Karena akhirnya ada saling balas dan sebagainya, basis untuk menyerangnya dari negara telu, misalnya Amerika Serikat menggunakan basis-basis negara telu, sementara Iran membalas ke negara-negara teluk tersebut gitu. Jadi ada eskalasi luar biasa dibanding perang-perang sebelumnya. Kalau perang-perang sebelumnya relatif misalnya di Lebanon gitu ya, terfokus di satu-satu, atau di Irannya saja gitu. Kalau ini akhirnya melebar menjadi semacam konflik regional yang belum sepenuhnya regional, karena negara-negara teluk tidak mengambil posisi untuk ofensif, tapi cenderung defensif, tapi sebetulnya dampaknya sudah regional. Nah, bahkan kalau disrupsi ekonominya sudah level global, itu yang terjadi. Nah, apakah misi diplomatik, misi negosiasi yang diinisiasi Islamabad dan akan mulai hari ini akan berhasil? Mungkin beberapa term mungkin berhasil. Dan kemarin yang menarik juga bagaimana kedua belah pihak mau gencatan senjata. Ya, dua pihak berarti sudah authorize masing-masing ya. Trump oke lah, di Amerika Serikat ada figur Trump. Nah, bagaimana dengan Iran? Tentu ini pasti sepengetahuan Mujtaba, dan kalau kita dengar dari laporan beberapa media, memang Mujtaba Khamenei yang akhirnya ikut terlibat dalam decision making untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata 8 April kemarin itu, yang nanti akan berlanjut di Islamabad gitu ya. Nah, sebenarnya gini Mas Julius, Julius, maaf saya potong. Tadi sempat mengatakan bahwa sebenarnya ada proksi-proksi yang hidup yang kemudian hidup dengan adanya serangan-serangan ini tadi, ada Houthi, ada juga Hezbollah, dan juga kaitannya dengan proses yang akan terjadi di Islamabad rencananya hari ini. Nah, sebenarnya proses ini sejauh mana potensi ancaman serangan balasan Iran ke negara-negara teluk terkait dengan hal-hal ini? Kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Tili Rea Bella. Saudara, sebelum jeda tadi saya sempat bertanya kepada salah satu narasumber
pada dini hari ini, Mas Julius Suman, terkait dengan sebenarnya sejauh mana potensi ancaman serangan balasan Iran ke negara Teluk. Karena tadi Mas Julius sempat mengatakan bahwa proksi-proksi akibat serangan ini sudah mulai muncul. Seperti itu, ada Houthi dan juga ada Hizbullah, dan juga ada proses negosiasi yang akan dilakukan di Islamabad. Nah, sebenarnya sejauh mana, Mas, potensi ancamannya bisa dilakukan oleh Iran ke negara-negara Teluk? Karena kalau saya mengutip Al Jazeera yang sudah condemn atau mengutuk terkait dengan serangan ke Lebanon, ya, sudah ada Qatar dan juga Uni Emirat Arab. Apakah ini menjadi salah satu seperti tanda kalau mereka jangan serang negara kita dong gitu? Nah, itulah ada situasi dilemanya begitu memang. Tapi saya tadi sempat bilang bahwa ini gencatan senjata kesepakatan yang rapuh karena memang Israelnya nggak diajak, terus kemudian Israelnya juga akhirnya mengambil sikap dalam rasional, semacam realisme ya, menguatnya realisme buat decision maker di Teheran untuk mengambil aksi sepihak. Terus kemudian negara-negara Arab itu mau tidak mau dari pernyataan resminya tadi memang mendukung Trump untuk gencatan senjata. Tapi situasinya wilayah mereka tetap terkena dampak serangan Iran gitu kan. Nah, itu situasi yang dilema seperti itu ya, mau nggak mau ada, mungkin dalam bahasa gampangnya ada panggung depan, panggung belakang. Tapi secara umum negara-negara Teluk memang mendukung gencatan senjata. Nah, kalau saya lihat gini, bagaimana sih yang menarik adalah bagaimana gencatan senjata itu bisa terwujud gitu. Karena pada jelang deadline 8 April itu sebetulnya militer Amerika Serikat sudah posisi standby untuk melakukan serangan pemboman dalam skala masif gitu. Sampai detik-detik, sampai Senin malamnya gitu ya. Itu masih posisinya sama. Bahkan sampai Selasa paginya menuju sore itu masih. Nah, kenapa tiba-tiba Trump berbelok gitu? Akhirnya mau setuju. Terus kemudian bahkan dia kalau kita lihat kronologinya kan menyatakan bahwa nanti akan ada peradaban yang akan hilang gitu. Intinya kayak perang total. Bahkan kalau kita lihat-lihat lagi sampai jadi kontroversi pembicaraan di Amerika Serikat sana, sampai soalnya dia nyeret-nyeret kemungkinan penggunaan nuklir gitu. Terlalu berlebihan sebetulnya. Sampai dia dari Presiden Amerika Serikat itu kan punya kayak tas gitu, tas namanya nuklir football gitu. Jadi itu kode-kode untuk bom atom, bom nuklir gitu. Sampai di Trump sendiri sampai dibully sana. Ya, harusnya nggak sampai segitulah gitu intinya gitu ya. Nah, intinya Trump seperti udah sangat serius bilang, tapi tiba-tiba berbelok untuk mau gencatan senjata last minute. Nah, begitu diposting sama Trump itu bahwa akan gencatan senjata, militer Amerika Serikatnya diminta untuk stand down gitu. Nah, batalin gitu. Nah, berikutnya juga kalau namanya ceasefire, kesepakatan, berarti di Iran juga harus ada yang sepakat. Nah, siapa decision maker-nya? Saya melihatnya ya chief-nya, berarti Mustafa Khamenei. Dan seperti beberapa laporan yang saya baca, Mustafa ambil peran untuk menyetujui kesepakatan itu. Jadi sebelumnya memang ada pembicaraan, ada komunikasi, tapi belum disetujui. Nah, jelang deadline itu pula ada kabar Mustafa menyetujui, sehingga akhirnya Amerika Serikat dan Iran bersepakat untuk gencatan senjata yang sekarang yang diinisiasi oleh Pakistan gitu. Nah, ini adalah perkembangan yang menarik menurut saya, karena akhirnya Mustafa tampil, terus kemudian ini akan kalau gencatan senjata terjadi, terus kemudian bergulir menjadi ke meja perundingan selanjutnya, ini ada berarti ada semacam deeskalasi ya. Walaupun tadi saya bilang pasti ini skemanya belum berubah nih, ada situasi keamanan yang rapuh gitu. Ada, jadi kayak gencatan senjata maupun nanti perundingan pun, ini kan kita udah ngomong konflik menaun yang udah protracted, yang udah kuat gitu ya, nggak gampang untuk menyelesaikan masalah Timur Tengah ini. Nah, bisa jadi nanti ketika di Islamabad itu, nah yang menarik adalah gini,
Mustafa akhirnya tampil sehingga itu mengubah keadaan menjadi gencatan senjata yang sekarang, tapi tetap tabu karena begitu Arachi misalnya begitu mengumumkan ikut mengkonfirmasi gencatan senjata saja, kedua belah pihak baik Trump maupun Arachi saja itu tetap mengumbar ancaman kalau lihat postingannya. Gitu. Intinya kalau Trump, militer Amerika Serikat tetap akan disiagakan gitu di sekitar Iran gitu. Di Timur Tengah gitu, posisinya standby. Terus kemudian kalau lihat kita, Arachi bilang ini serius nggak sih ini mau ceasefire atau mau pilih perang gitu. Jadi bahasanya itu masih bahasa-bahasa yang nggak konsisten, yang masih konflik gitu, konfliknya masih kuat gitu. Jadi saya mungkin ini semacam pressure play ya, misalnya semacam tekanan ya, saling menekan itu masih ada. Bahasa komunikasinya masih saling menekan, sementara jalan ke perundingan hari Jumat ini sedang berlangsung gitu. Jadi ini nuansanya nanti gencatan senjata yang hari ini dimulai di Pakistan itu dalam situasi yang diplomasinya masih kursif diplomasi. Jadi masih ada itu tadi di Israel mungkin membaca peluang itu akan memanfaatkan tekanan terhadap Hizbullah. Amerika Serikat masih deploy pasukannya, belum tidak ditarik gitu. Tetap dalam bahasa Trump itu masih ada pengerahan gitu, posisinya standby. Terus Iran juga tetap punya kekuatan yang bisa mengancam lawan-lawannya gitu, dan siap untuk deeskalasi lagi. Makanya sangat mungkin gencatan senjata ini rapuh terus kemudian balik lagi ke perang. Tapi mungkin jedanya mungkin kurang kalau ini sudah bulan April, Mei, Juni, Juli kan sudah musim panas ya. Perang akan dihindari di sekitar Juli itu. Kalau seperti tahun lalu kan bulan Juni ya, sebelum musim panas. Musim panas perang, situasi panas, situasi kemarau yang sangat panas di sana akan menyulitkan menyerang gitu. Nah, kemungkinan kalaupun saya memperkirakan begini, mungkin kalau ini gencatan senjatanya gagal dirumuskan, artinya perundingan tidak mandek itu atau stuck gitu ya, kemungkinan bisa lagi eskalasi sampai sekitar Juli, sebelum musim panasnya. Atau kalau enggak ya status quo seperti sebelumnya, sebelum perang, jadi masih saling serang terus kemudian, tapi sudah ada proses komunikasi ya. Yang poin lebih majunya adalah proses komunikasi sudah ada di antara kedua belah ya, proses negosiasinya sudah sedang berjalan. Nah, tapi pertempuran atau serangan aksi berbalas kemungkinan masih. Atau kalaupun misalnya status quo seperti itu, nanti di kemudian hari tidak tertutup kemungkinan masih akan perang berlanjut. Misalnya di tahun depan kayak kemarin kan, tahun lalu kan Juni 2025. Nah, sekarang terjadi di akhir Februari sampai Maret ini, sampai April ini. Nah, itu menunjukkan memang masalah utamanya belum terselesaikan. Masing-masing negara merasa tidak mendapatkan skema keamanan yang bisa memenuhi kepentingan nasional masing-masing, termasuk Iran ya. Iran sebagai negara yang diserang, tentu pasti oleh kekuatan asing gitu ya, yang kedaulatannya dilanggar oleh kedaulatan, pasti akan cari cara bagaimana supaya menjaga itu gitu. Kalau kekuatan konvensional militernya sudah banyak dihancurkan, bahkan kemarin dalam serangan-serangan terakhir itu kan fokusnya Amerika Serikat dan Israel itu menyasar pos komando utama IRGC yang kita lihat ledakannya gede-gede itu di Teheran, dan fasilitas produksi misil-misil di Isfahan gitu. Nah, mereka sudah fokus ke situ. Nah, kalau begitu kan Iran harus cari bagaimana caranya, misalnya dengan dalam tanda kutip adalah menyandera Hormuz, blokade Hormuz, merumuskannya
menjadikan Hormuz sebagai otoritas dia untuk mengatur lalu lintas gitu. Itu caranya dia untuk menghadapi itu ya, sebagai jaminan supaya kedaulatannya jangan dilanggar lagi nih gitu. Kan serangan sampai sampai sekarang kan masih diserang terus gitu kan gitu ya. Nah, itu caranya dia untuk bertahan gitu. Nah, menurut saya bisa jadi ya dua skenario itu. Apakah nanti betul gencatan senjata jeda sebentar, tapi dengan kondisi tetap rapuh ya, struktur skema keamanannya nggak mendukung, nggak pas, terus kemudian ketidak saling percayanya begitu tinggi gitu, national building measure-nya terlalu rapuh gitu, sehingga sangat potensial untuk perang pecah kembali. Atau berikutnya, oke disepakati tapi ya nggak maju-maju gitu, stepnya nggak maju lagi gitu. Terutama kan kalau kita lihat poin-poin yang krusial tadi, itu yang sebetulnya poin-poin seperti misil Amerika Serikat minta penyerahan uranium yang kaya itu, terus kemudian pelemahan kapabilitas misil Iran, ya otomatis ini satu kepentingan yang bertolak belakang gitu satu sama lain kan, antara Amerika Serikat itu padahal menyangkut skema keamanan. Mungkin yang juga menyangkut skema keamanan, maaf saya potong Mas Julius, adalah sebenarnya nanti kan di akhir tahun sebenarnya sudah ada pemilu sela di Amerika Serikat dan sudah pasti ada pertimbangan dari Trump terkait dengan apa yang harus dilakukan di gencatan senjata kali ini. Saya akan bergeser ke Mas Ade. Mas Ade, berarti apakah jeda gencatan senjata 2 minggu ini dan juga yang nanti akan dibahas di Islamabad hari ini antara Amerika Serikat dan Iran juga mungkin saja untuk meresuplai tenaga dan amunisi masing-masing di kawasan? Sebenarnya seperti apa sih aturan gencatan senjata yang ideal menurut hukum internasional? Ya. Jadi sebelum masuk ke pertanyaan tadi, ada satu poin yang menarik saya perhatikan dalam 10 poin penetapan di usulan gencatan senjata. Salah satunya adalah poin ke-6, pembayaran penuh kompensasi untuk biaya rekonstruksi ke Iran. Jadi memang kalau saya melihat ya, ada beberapa poin, cuma ini poin yang menarik yang saya rasa ini Iran yang mengajukan ya. Jadi penetapan protokol menjamin kebebasan keamanan navigasi Selat Hormuz, tapi pembayaran penuh kompensasi ini itu adalah sebuah targetan antara yang itu menjadi target dari Iran dalam gencatan senjata ini. Jadi kalau tadi Pak Julius sudah menyatakan, menjelaskan terkait dengan rapuhnya ya gencatan senjata dan lain-lain, tapi saya melihat bahwa ada beberapa tujuan-tujuan jangka pendek ya yang strategis, khususnya mungkin bagi Iran. Salah satunya adalah memang mereka menjadi korban dalam konflik ini gitu. Artinya terjadi kerusakan infrastruktur yang begitu parah, yang begitu masif di kota-kota besar seperti Teheran dan Isfahan dan kota-kota lain di seluruh Iran akibat gempuran dari Israel dan Amerika, dan tentu ini membutuhkan biaya rekonstruksi yang begitu besar. Jadi kalau kita melihat salah satunya, tadi saya membaca juga di beberapa sumber, itu ternyata Iran juga mengajukan bahwa nanti ketika sudah terjadi perdamaian atau gencatan senjata, lalu ada aktivitas dari kapal-kapal tanker itu bisa melewati Selat Hormuz, salah satunya adalah usulan mengenai tarif transit biaya tol ya. Itu disebutkan sampai sekitar satu kapal itu Iran akan memungut 2 juta US dollar atau sekitar 34 miliar rupiah per satu kapal. Jadi memang itu menjadi satu persyaratan juga yang itu didorong oleh Iran, karena memang kalau saya melihat ini menjadi sebuah kebutuhan yang istilahnya yang mendesak bagi Iran agar mereka membutuhkan fluid money ya, dana cair untuk bisa melakukan rekonstruksi. Nah, itu juga perlu kita perhatikan bahwa ini tidak hanya berbicara bagaimana mencapai sebuah harmoni atau mencapai sebuah perdamaian, tapi dalam konteks realisme saya melihat negara-negara ini sebenarnya sedang mengatur langkah-langkah untuk mengelola ritme konflik. Jadi sepertinya Pak Julius, ini mereka Iran, Israel, dan Amerika memang
tidak berharap akan adanya perdamaian yang eksisten, yang jangka panjang, tapi bagaimana ini gencatan senjata ini menjadi sebuah ruang untuk mengambil nafas, mengambil celah, baik dalam istilahnya menstabilkan politik domestik bagi Amerika Serikat dan begitu juga mungkin Israel, lalu juga bagi Iran sendiri ini menjadi sebuah ruang untuk mengambil nafas dan mengajukan usulan-usulan yang dia itu butuhkan, khususnya dalam konteks tadi rekonstruksi pasca konflik karena memang terdampaknya begitu parah. Itu satu poin. Dalam konteks hukum internasional, jadi kalau kita berbicara tentang hukum internasional, bahwa seharusnya hukum internasional itu mengatur adanya perdamaian di antara negara-negara dan konflik-konflik itu bisa diselesaikan melalui negosiasi antar institusi-institusi internasional. Dalam hal ini sebenarnya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu harusnya menunjukkan tajinya sebagai lembaga internasional yang dia menjadi perwujudan dari hukum internasional itu sendiri. Tapi akhirnya kita melihat bagaimana konflik ini diawali dengan munculnya board of peace, lalu juga terjadi agresi oleh Israel dan Amerika. Semakin kalau saya mengatakan bahwa ini menjadi indikasi bagi decline-nya turunnya wibawa dari institusi hukum internasional itu sendiri yaitu PBB. Jadi kalau misalkan sebelum adanya Board of Peace, PBB itu menjadi sebuah wadah tunggal bagi hukum internasional di mana konflik, negosiasi dan semua itu dirumuskan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi melalui Majelis Umum, lalu juga ada resolusi, lalu ketika nanti ada proses pengambilan keputusan melalui Dewan Keamanan yang disitu ada 5 negara pemenang perang, salah satunya adalah Amerika, Rusia, China, Inggris dan Perancis. Tapi dengan adanya inisiatif Board of Peace itu, saya melihat adanya indikasi bahwa terjadi pergeseran dari situasi global dari rezim internasional itu sendiri. Artinya apa? Institusi rezim internasional yang itu dibangun pasca Perang Dunia Kedua itu mengalami decline dan transformasi. Jadi dalam bayangan saya ini ke depan kita melihat sebuah potensi ke depannya bahwa akan terjadi perubahan struktur hubungan internasional, di mana akhirnya institusi hubungan internasional yang dibangun seperti PBB, World Bank dan IMF sekarang itu mengalami penurunan karena apa? Karena Amerika Serikat dengan kebijakan di bawah Presiden Donald Trump itu menarik mundur sponsorshipnya, dukungan pendanaannya, supportnya terhadap institusi-institusi internasional yang itu dibangun pasca Perang Dunia Kedua. Lalu muncullah Board of Peace yang itu kalau kita melihat menjadi dualisme, bahkan bisa berpotensi akhirnya ke depan menjadi sebuah wadah baru yang itu akhirnya menihilkan atau minimal dia mengurangi pengaruh dari PBB sendiri. Dan itu kita melihat kan bagaimana pasca dari perang Israel terhadap Iran ini peran PBB itu sangat minim sebenarnya. Karena apa? Itu anggota terkuatnya yaitu Amerika Serikat di Dewan Keamanan itu sudah memberikan sebagian legitimasinya terhadap satu badan baru dan respon yang diberikan oleh anggota Dewan Keamanan lain juga tidak mampu untuk menghentikan agresi ini. Jadi memang kalau saya membaca secara hukum internasional kita nampaknya harus siap adanya sebuah perubahan. Jadi kalau kita melihat adanya sebuah perubahan struktur internasional itu dimulai dengan adanya pergeseran dari superpower, katakanlah di sini Amerika, mungkin mengalami declining dan akhirnya akan direspon oleh para great powers lainnya seperti Rusia dan China. Dan ini yang mungkin disampaikan juga oleh banyak pengamat, ketika terjadi penurunan antara satu great powers, Amerika di sini, lalu ada peningkatan dari China dan Rusia, ketika sebuah struktur baru yang terbentuk, khawatirnya akan terjadi perang besar. Jadi Perang Dunia Kedua itu terjadi karena adanya pertarungan antar great powers, lalu memunculkan satu struktur baru. Nah, ini yang kita khawatirkan. Sampai saat ini Rusia dan China itu masih menahan diri. Dalam artian apa yang dilakukan terhadap Iran ini mereka memberikan dukungan di balik layar, baik bantuan persenjataan, mungkin bantuan logistik dan lain-lain, tapi mereka tidak terlibat secara langsung. Dan ini akan menjadi sebuah skala yang khawatirnya patut kita antisipasi, kita eskalasi, di mana terjadi eskalasi ketika great powers lain juga ikut muncul, yaitu Rusia dan China. Dan ini menjadi sesuatu kekhawatiran. Nah, tapi ketika kita melihat besok dengan adanya Islamabad Accord ini, saya merasa itu sebuah hal yang agak skeptis ya dalam waktu dekat. Artinya Rusia memiliki front ada di Ukraina,
dia juga sekarang saat ini mungkin sedang mengalami dampak dari perang di Ukraina, artinya ada APBN-nya juga mungkin terganggu, anggaran militernya, support dari political domestiknya, lalu Cina juga harus bersiap siaga dalam mengamankan Laut Cina Selatan, artinya ada front militer, front lain yang juga harus diamankan, sehingga akhirnya front yang ada di Timur Tengah ini menjadi sebuah front yang mungkin juga agak cukup jauh atau mungkin beresiko tinggi ketika Rusia dan Cina ingin mengambil untuk masuk ke dalamnya. Jadi dalam konteks hukum internasional, saya menyampaikan ini ada potensi untuk terjadi sebuah perubahan, tapi sepertinya kita masih melihat dengan adanya gencatan senjata ini menjadi sebuah nafas segar ya. Jadi beberapa pengamat juga saya baca di berita itu mengatakan sampai adanya gencatan senjata saja itu menjadi sebuah bukti keberhasilan dari mediasi Pakistan. Nah, mengapa Pakistan itu menjadi poin yang menarik? Saya juga tadi melihat karena Pakistan ini adalah sekutu lama Amerika Serikat di kawasan, baik di Asia Tengah dan Asia Barat. Kita jangan lupa bahwa pangkalan militer Amerika Serikat banyak ada di Pakistan, lalu juga bagaimana keterlibatan Amerika Serikat di Pakistan itu tidak hanya dalam 5-10 tahun ini, tapi memang kita tarik sampai ke masa-masa sampai ke era Mujahidin. Bagaimana Pakistan di era ketika Osama bin Laden menjadi salah satu sekutu terdekat Amerika untuk melancarkan operasi penangkapan, memang Pakistan menjadi sebuah istilahnya itu mendapatkan kepercayaan dari Washington. Dan menariknya dengan posisi dia sebagai negara tetangga, neighborhood countries, di samping Iran, dan itu juga Iran ternyata memilih Pakistan mempercayakan proses negosiasi ini dibanding usulan-usulan opsi dari negara-negara lain. Jadi memang kita melihat gencatan senjata besok, prediksi saya bahwa Iran akan fokus pada tujuan jangka pendek dia, salah satunya adalah bagaimana upaya dia untuk bisa mengambil dana rekonstruksi itu juga mencapai sebuah kesepakatan yang disepakati. Yang kedua adalah bagaimana terkait dengan konflik-konflik yang ada di Israel, di Lebanon, lalu juga ada di Irak dan Yaman, itu dia akan tekan kembali. Tapi bagaimana kita melihat bahwa isu terkait dengan nuklir, pengayaan uranium ini akan menjadi isu yang sangat sensitif, dan Iran ini melihat sebagai sebuah national sovereignty, national interest, dan ini tentu akan menjadi poin yang saya lihat prediksi besok akan menjadi satu poin yang agak sulit untuk tercapai menjadi poin kesepakatan di antara pihak-pihak terkait. Jadi itu mungkin pandangan saya. Terima kasih. Karena memang kalau kita lihat dari dua pihak ini kan pasti ingin ngeklaim kalau mereka lebih unggul satu sama lain, menang satu sama lain dalam kesepakatan gencatan senjata ini. Tapi apakah memang satu poin yang tadi dikatakan oleh Iran untuk mengganti rugi itu, Mas Ade, apakah memang bentuknya itu seperti apa? Uangkah atau mungkin senjatakah atau mungkin seperti apa biasanya, Mas Ade? Kalau yang saya lihat, jadi tadi Iran dan Oman, jadi kalau kita melihat peta ya, kita harus melihat peta Selat Hormuz, ternyata memang yang berada di ujung Selat Hormuz di bagian selatan itu bukan Emirat, tapi adalah Oman. Jadi memang dua negara ini tadi bersepakat, saya melihat salah satu poin yang masuk akan diupayakan untuk dalam pembahasan di 10 gencatan senjata besok adalah bagaimana Iran dan Oman sebagai sebuah negara, dua negara yang dia berkaitan di Selat Hormuz, itu akan menerapkan biaya transit. Jadi memang bentuknya adalah uang. Jadi kalau jadi bagaimana sudah sampai ada angkanya tadi, $2 juta USD per kapal. Jadi memang mereka akan menggunakan logik geopolitik, positioning politik mereka yang menguntungkan di Selat Hormuz, dan mereka akan menjadi ketika seperti Mesir dengan terusan Suez, bahwa ini memang adalah waterways internasional, tapi di tengah situasi konflik ini itu menjadi satu poin yang akan mereka tekan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Karena kalau misalkan mereka tidak mengambil situasi ini, katakanlah Iran, tentu Iran dalam positioning juga tidak mendapatkan keuntungan, tidak mendapatkan beneficiaries dalam perjanjian, dalam kesepakatan dalam konteks ini. Mas Ade, sebenarnya kan kalau dalam sebuah kesepakatan gencatan senjata, let's say besok yang hari ini akan dilakukan di Islamabad, kemungkinan tidak akan selesai dalam 1 atau 2 hari, pasti ada lebih panjang lagi untuk sesuai dengan kesepakatan masing-masing pihak, dan ada mungkin dari 10 poin yang sudah dikeluarkan oleh Iran, mungkin sudah ada negosiasi juga Amerika mau apa, kemudian Iran mau apa. Namun yang harus dipastikan itu sebenarnya ketika tercapai kesepakatan
terkait gencatan senjata ini, supaya ditaati semua pihak, sebenarnya siapa yang harus mengawasi dan juga memastikan? Apakah PBB bisa di situ atau mungkin Pakistan? Tapi ditahan dulu Mas Ade, kita akan bahas usai jeda, tetaplah di Breaking News Kompas TV, saudara. Mas Ade, sebelum jeda kita sempat berbincang juga soal negosiator. Nah, bagaimana memastikan jika memang ada kesepakatan gencatan senjata yang nanti akan dibahas pada hari ini, bisa disepakati semua pihak, siapa yang bisa mengawasi supaya semuanya adil, nggak ada yang lagi nih yang saling serang ketika kesepakatan sudah terpenuhi. Apakah negosiatornya Pakistan atau mungkin PBB bisa ikut campur di situ? Jadi setelah saya perhatikan ya, mohon maaf. Oke, jadi informasi terakhir yang saya dapatkan, sebelum terjadi proses upaya gencatan senjata ini untuk besok ya, di tanggal 10, ini sudah tanggal 10 pagi, pada tanggal 7 April ada satu momen penting yang tadi cukup saya rasa terlewat ya, bahwa ternyata beberapa negara anggota Dewan Keamanan, salah satunya itu adalah Bahrain ya, anggota Dewan Keamanan tidak tetap, itu mereka dengan negara-negara Teluk termasuk Kuwait, Qatar, Saudi, dan Emirat. Jadi Bahrain ini menginisiasi adanya resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk bagaimana adanya voting untuk adanya upaya pembukaan Selat Hormuz. Jadi ternyata negara-negara Teluk ini menggunakan mekanisme di Dewan Keamanan PBB agar mendorong adanya resolusi disepakati oleh semua anggota Dewan Keamanan untuk membuka Selat Hormuz. Tapi ternyata kita melihat bagaimana Rusia dan China, seperti saya sampaikan tadi, sebagai sebuah rival dari Amerika Serikat yang mendukung Israel, positioning Rusia dan China ini juga menjadi sangat penting, bahwa Rusia dan China itu memveto atau membatalkan usulan yang diprakarsai oleh Bahrain tadi. Jadi kalau kita lihat di berita, ada dari 15 negara Dewan Keamanan, 11 negara itu mendukung, lalu ada yang 2 abstain, berarti ada 13 negara, sedangkan 2 negara Dewan Keamanan, ya salah satunya adalah Rusia dan China itu, mereka menggunakan hak vetonya. Nah, ketika hak veto ini digunakan oleh negara Dewan Keamanan tetap seperti Rusia dan China, otomatis proses dari resolusi Dewan Keamanan itu untuk pembukaan Selat Hormuz menjadi gagal, menjadi failed, menjadi tidak bisa dipenuhi. Nah, ini menjadi akan menyambung dengan pertanyaan dari Prilly tadi ya, bahwa siapa yang akan mengawasi ini, proses ini. Bahwa ternyata ketika saya melihat bahwa mekanisme Dewan Keamanan ini masih mampu untuk mempengaruhi jalannya dinamika konflik. Bahwa tidak hanya Amerika yang menggunakan kartu as dia untuk menggunakan hak veto yang selama ini digunakan untuk membela kepentingan Israel, khususnya banyak sekali resolusi yang itu terkait dengan Palestina, resolusi itu yang terkait dengan perjanjian keamanan di Timur Tengah, itu seringkali ketika akan mengganggu kepentingan Amerika dan Israel, Amerika akan selalu mengambil hak veto untuk melindungi kepentingan Israel dan membatalkan resolusi yang sedang digagas oleh PBB. Tapi kali ini situasinya berbalik, karena memang itu bisa digunakan oleh 5 negara pemegang hak veto, Rusia dan China itu akhirnya menggunakan hak veto ini untuk membatalkan resolusi pembukaan Selat Hormuz. Apa makna pentingnya? Makna pentingnya adalah ketika resolusi ini digagalkan, artinya situasi negosiasi ini memang harus diselesaikan antara pihak-pihak yang berkonflik. Kalau misalkan Rusia dan China tidak menggunakan hak veto dia dalam konteks resolusi pembukaan Selat Hormuz, tentu Iran akan menjadi satu pihak yang mengalami kerugian. Karena apa? Karena Iran menutup Selat Hormuz itu adalah sebagai konsekuensi atas agresi dari Israel dan Amerika terhadap Iran. Itu adalah upaya dalam bentuk defensif dia. Karena dia memang secara geopolitik menguasai wilayah tersebut, posisi semenanjung dia atau posisi teluk dia berada di utara dari Selat Hormuz, sedangkan Oman di bagian selatan. Tentu Iran memegang batas-batas wilayah laut, kendali operasi militer perbatasan,
katakanlah keamanan laut dia, tentara angkatan laut dia itu memang beroperasi di wilayah perbatasan itu yang ada di Selat Hormuz. Itu adalah bentuk upaya defensif paling realistis yang bisa dilakukan oleh Iran dan akhirnya berdampak secara tidak hanya terhadap Israel dan Amerika tapi terhadap perekonomian secara global. Jadi kalau saya melihat apa yang menarik dalam poin yang dilakukan oleh Iran dalam konflik ini, Iran ini mengambil strategi konflik yang nafas panjang. Bahwa dia memahami bahwa kemenangan Iran ini, Teheran ini adalah bukan ketika Iran mampu mengirimkan rudalnya sampai ke Washington. Tel Aviv masih dalam batas wilayah serangan dia. Tapi bagaimana Iran secara realistis melihat bahwa bagaimana ketika Iran bisa memperpanjang nafas dari eskalasi konflik dalam arti dia mampu bertahan, itu tentu akan menimbulkan cost yang besar baik bagi Israel dan tentu bagi Amerika. Israel ini adalah sebuah burden bagi Amerika karena hampir kita melihat sendiri bahwa Amerika secara tahunannya mengirimkan APBN dia untuk mendukung biaya anggaran militer di Israel. Jadi memang Amerika Serikat itu sendiri memang menjadi sebuah negara yang dia memberikan entah itu investasi atau bantuan soft loan terhadap Israel untuk menghidupi APBN negaranya khususnya dalam dinamika konflik dan perang. Jadi Iran memang sejak awal sudah melihat bahwa bagaimana untuk bisa menahan Amerika di sini adalah ketika Amerika tidak mampu lagi menahan dari beban ekonomi perang yang dihasilkan sendiri. Dan itulah arti kemenangan dari Iran kalau saya melihat. Jadi ketika Amerika sekarang mengajukan atau dia sampai Presiden Trump itu sudah berteriak-teriak di Twitter, lalu dia juga ingin gencatan senjata, padahal dia sudah menyampaikan dia akan menggunakan tombol nuklirnya itu sebagai presiden. Memang seperti disampaikan tadi, Presiden US memiliki satu namanya itu legitimasi yang dia itu ketika dalam positioning dia terdesak atau dalam positioning dia merasa itu perlu diambil, dia bisa mengambil tindakan bom nuklir itu. Itu sebuah ancaman yang berikan tapi ternyata itu tidak dilakukan. Jadi kalau saya melihat sekarang ini situasinya adalah ini memang bermain dengan nafas waktu dan dalam batas-batas tertentu bagi saya Iran mampu untuk bisa bertahan dalam eskalasi konflik ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika melihat situasi gencatan senjata besok, jadi saya tadi sudah mencari juga sumber-sumber baru ya, yang kemungkinan akan hadir di situ adalah Menteri Luar Negeri ya, Abbas Araghchi, lalu juga kemungkinan itu satu menurut sumber dari Pakistan, kemungkinan lain adalah Ketua Parlemen, jadi akan ada delegasi lain, yaitu Muhammad Bakir Kalubaf. Dan mungkin kalau dari Washington yang akan datang adalah J.D. Vance, Wakil Presiden, lalu Steve Witkoff dan Jared Kushner. Nah itu mungkin nanti Pak Julius Suman silakan menguatkan, mengklarifikasi. Ini artinya apa? Ini artinya memang besok perundingan ini tidak akan dihadiri oleh para pemimpin tertinggi, baik dari Iran maupun dari Amerika Serikat, tentu karena situasi eskalasi yang sangat begitu sensitif dan rumit. Artinya apa? Artinya tidak ada yang bisa menjamin bahwa keamanan dari para pemimpin itu bisa istilahnya saling menjaga dalam konteks gencatan senjata. Artinya upaya-upaya untuk melakukan katakanlah assassination atau mungkin attacking terhadap leaders dalam konteks ini President of US dan dalam sisi lain mungkin Supreme Leader atau Presiden Iran itu menjadi sesuatu hal yang diantisipasi. Makanya pejabat-pejabat tinggi turun dalam level-level berikutnya, baik itu Menteri Luar Negeri untuk Iran, Kepala Parlemen dan Wakil Presiden. Tapi tentu tidak akan mengurangi esensi. Nah, jadi apa yang akan menjadi sebuah negosiasi yang akan ditargetkan oleh masing-masing negara? Tentu kalau bagi saya melihat US akan setengah mati untuk membuka Selat Hormuz karena ini nafasnya di situ. US ketika Selat Hormuz ini ditutup, kita melihat bagaimana dampak dari perekonomian global, krisis harga minyak yang tadinya mungkin sekitar kisaran 90-an sempat menyentuh angka 119, 120, bahkan di tataran mungkin pasar di retailnya bisa sampai 150 per USD per barel, dan itu akhirnya tidak hanya berdampak terhadap Amerika tapi juga terhadap negara lain. Jadi yang saya lihat bahwa tekanan terhadap Amerika tidak hanya diberikan oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik, tapi tentu saja negara-negara lain yang ada di seluruh dunia yang terdampak oleh kebijakan ini, oleh krisis ini. Tentu tekanan dari Uni Eropa, tekanan dari katakanlah Rusia dan China,
tekanan dari mitra-mitra dagang Amerika. Jadi Amerika Serikat sendiri ini bukannya mendapatkan dukungan, tapi Amerika Serikat sendiri tentu mendapatkan pesan dari banyak negara lain bahwa segera hentikan perang, karena tindakan yang Anda lakukan ini mengorbankan tidak hanya negara yang ikut terhadap konflik ini, tapi juga negara-negara yang tidak terlibat di seluruh dunia secara global. Itu poin yang pertama. Dan apa yang akan menjadi poin menarik bagi Iran? Bagi Iran tentu saya lihat pertama adalah terkait dengan bagaimana Amerika dan Israel menghentikan agresi dan serangan, karena tentu ini adalah sebuah kerugian yang atau mungkin challenging yang paling besar yang Iran hadapi. Itu akan menjadi poin yang akan paling penting untuk di Iran perjuangkan. Yang kedua tentu bagi saya melihat adalah poin jangka pendek tadi terkait dengan biaya rekonstruksi. Nanti kita lihat bagaimana detailnya. Kalau yang tadi saya baca utamanya adalah terkait dengan Iran memiliki legitimasi untuk mengambil biaya transit sebesar 2 juta USD atau 34 miliar per kapal yang akan melewat di Selat Hormuz, dan itu akan digunakan sebagai biaya rekonstruksi. Itu prediksi saya, itu akan menjadi poin yang diperjuangkan. Nah, yang menarik adalah poin terakhir, bahwa semua atau gencatan senjata itu akan berhasil disepakati dilakukan ketika semua persyaratan-persyaratan dalam perjanjian itu, 10 poin itu disetujui. Dan ini yang akan mungkin menjadi istilahnya bottleneck. Saya lihat bahwa nampaknya tidak semua poin bisa disepakati, tapi prediksi saya 2 poin itu yang akan menjadi nafas dari masing-masing negara tadi, baik untuk Amerika Serikat dan untuk Iran. Dan terakhir untuk hukum internasional, ternyata kita melihat bagaimana Dewan Keamanan PBB masih mampu memberikan tekanannya lewat resolusi tadi, dan Cina dan Rusia memberikan veto pembatalannya terhadap upaya untuk membuka paksa di Selat Hormuz melalui resolusi yang digagas oleh Bahrain. Dan ini mungkin ke depan saya melihat Rusia dan China akan mencoba untuk mendorong kembali Dewan Keamanan agar kembali terlibat dalam mekanisme ini. Jadi saya rasa yang paling priority dan paling istilahnya layak untuk menjadi mediator, pengawas, ini dikembalikan lagi kepada mekanisme di Dewan Keamanan PBB. Itu mungkin. Terima kasih. Mas Julius, ini kalau kita lihat kan semua negara ini pasti berkomentar, mungkin kaitannya juga dengan Selat Hormuz. Tapi kalau Mas Julius sendiri melihat bagaimana perannya Rusia dan juga Cina, apa kepentingan mereka di Selat Hormuz, Rusia dan juga Tiongkok? Ya, tadi sudah disinggung Mas Ade bahwa Cina punya kepentingan minyak, terus Rusia juga kepentingan regional di sana. Bagaimanapun hegemoni Amerika Serikat dalam perspektif Moskow, Beijing tetap harus di-counter gitu, di regional Timur Tengah ya. Nah, saya melihatnya begini, kita flashback balik lagi dulu ke negosiasi ini gencatan senjata, negosiasi gencatan senjata yang akan dimulai hari ini. Bagaimana akhirnya tadi kan Mustafa akhirnya memberi lampu hijau gitu ya. Nah, ada peran juga di saat-saat kritis itu ketika Trump hampir memerintahkan untuk melakukan pemboman masif jelang deadline 8 April itu, ada pengaruh Tiongkok gitu. Kita ingat Presiden Trump bilang ini juga berkat jasa Beijing gitu intinya. Jadi sehingga Iran mau bernegosiasi soal gencatan senjata. Nah, itu memang betul bahwa China punya peran. Pakistan itu setelah mengantongi mandat beberapa negara teluk, misalnya negara teluk kunci ya, Mesir, terus kemudian ada Turki, terus kemudian ada Iran sendiri, terus kemudian ada Arab Saudi. Ya beberapa pekan lalu ke Beijing, jadi ketemu kayak Menlunya Cina gitu. Nah, intinya itu menempatkan posisi Cina begitu signifikan dalam arah politik di Timur Tengah. Itu sebetulnya. Nah, Trump tahu betul bahwa Beijing punya peran di sana, satu karena tadi ada minyak yang bergantung tidak saja sebenarnya terhadap Iran, tapi juga negara-negara teluk lain. Cina mengimpor energi dari sana, terus kemudian ada kepentingan Cina untuk membangun hegemoni, terutama lewat jalur ekonomi, jalur sutranya dia,
untuk mengamankan dalam hal ini berhadapan sebetulnya dengan hegemoni Amerika Serikat yang sudah cukup kuat di sana sebelumnya. Gitu. Dan nyaris dia dominan gitu Amerika Serikat dengan kaki tangannya namanya Israel gitu, menentukan arah politik Timur Tengah. Nah, 2023 Cina itu menginisiasi semacam jalan menuju normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran. Kita tahu Arab Saudi dan Iran itu berseberangan di perang perang Iran-Irak gitu. Setelah revolusi Islam Iran, terus kemudian terjadi perang Iran-Irak. Karena ini negara-negara Arab sebetulnya khawatir ada ekspor revolusi Iran, makanya terjadi perang itu 8 tahun gitu. Dan juga tuh Irak sama Iran gitu. Nah, kemudian justru Cina 2023 kira-kira 30 tahun berikutnya menginisiasi itu, normalisasi hubungan, memberi jalan untuk normalisasi hubungan Arab Saudi dan Iran gitu. Ini yang sebetulnya dalam tanda kutip sebetulnya musuh berseberangan gitu ya. Kenapa Cina punya kepentingan itu ya karena dia mazhabnya adalah membangun hegemoni lewat stabilitas ekonomi gitu. Intinya dia diuntungkan sebagai pemain hegemoni untuk berhadapan dengan Amerika Serikat kalau stabilitas kawasan bisa dia jaga dan dia bisa merangkul pemain kuncinya di sana yang namanya Iran dan Arab Saudi. Nah, dalam konteks itu Cina punya kekuatan pengaruh. Satu, punya minyaknya, dia punya kepentingan untuk mengamankan pasokan minyak dari negara-negara Teluk termasuk Iran. Iran berkepentingan karena sebagian besar minyaknya diekspor ke Cina, dan Cina secara politik adalah sekutunya gitu ya, secara politik. Tapi Cina juga pintar. Nah kalau Cina ini gini, kita beberapa hari lalu kan dengar, ternyata kalau di banyak anggapan awam adalah Cina itu sekutunya Iran gitu. Tapi dia sepertinya sebetulnya menampilkan wajah yang lebih pragmatis menurut saya. Jadi begini, beberapa hari lalu Cina mendapat impor 600.000 barel minyak dan LNG justru dari Amerika Serikat. Jadi ini lucunya unik nih, situasinya hubungannya itu unik gitu. Jadi dia berkompetisi secara hegemoni dengan Amerika Serikat, tapi juga berteman gitu dalam bahasa orang awam ya. Dia tetap menjalin hubungan gitu dengan Amerika Serikat, dan makanya Trump juga tadi bilang berterima kasih kepada Beijing karena Iran jadi mau gencatan senjata. Nah, terus kemudian nanti di beberapa bulan ke depan sekitar Mei atau Juni, Trump akan ketemu Xi Jinping gitu. Nanti ada kesepakatan lagi. Jadi menurut saya Cina dalam perang Iran ini memainkan dua posisi sekaligus. Satu sebagai hegemon yang berhadapan dengan hegemoni Amerika Serikat di satu sisi, tapi dia juga dia ada kepentingan ekonomi yang terancam kalau pasokan minyaknya nggak terganggu dari Teluk. Terus yang kedua, tapi dia juga diuntungkan. Satu tadi 600.000 barel, ternyata dia dapat itu ya, itu indikator, salah satu indikator. Nah berikutnya, dia melakukan apa yang disebut, dia punya keunggulan strategis dibanding US, karena dia melakukan apa yang disebut sebagai strategic hedging. Jadi dia, Amerika Serikat ini ditampilkan sebagai agresor gitu, menginvasi Iran, dan dia Beijing menempatkan diri sebagai orang yang menjaga stabilitas, perdamaian gitu. Jadi dia melakukan semacam positioning yang bertolak belakang dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat itu agresor. Kita mendukung Cina, sebaliknya mengambil peran di sisi yang seperti membela Iran, seperti yang netral, menjaga kekuatan global gitu. Bahwa yang penting adalah kalau kita lihat pernyataan-pernyataannya adalah mengedepankan navigasi yang damai gitu di Laut Hormuz, sehingga bisa pasokan minyak dan LNG bisa mengalir ke seluruh dunia gitu ya. Jadi dia menempatkan diri
secara politik berseberangan dengan Amerika Serikat dalam perang Iran. Tapi di satu sisi yang lain, dia juga diuntungkan oleh distraksi di Pasifik. Jadi kita tahu kemarin Amerika Serikat banyak kehilangan sistem radar, terus kemudian alat perang, misalnya sistem Hanutat gitu yang mahal-mahal itu, yang ditempatkan di basis-basis militer Amerika Serikat di negara Teluk kan dihancurkan Iran kan. Sehingga dia harus mengisi lagi. Nah, dia mengambil dari Asia Timur, yang sebetulnya untuk menjaga sekitar Asia Timur, Taiwan dalam hal ini. Nah, dengan distraksi itu, ada semacam kekosongan aset militer Amerika Serikat di Pasifik. Karena USS Tripoli dan sebagainya, terus sistem THAAD, sekarang ditarik ke Timur Tengah gitu. Nah, ini dimanfaatkan Cina gitu. Jadi semacam, dia bikin, terus yang terakhir dia melakukan semacam, sepertinya latihan militer ya, gitu ya. Jadi dia justru, wah Amerika Serikat, jadi dia belajar Cina ini, Beijing belajar, kalau Amerika Serikat terlalu fokus di satu medan perang, di front Timur Tengah, dia akan lemah di front yang lain, dalam hal ini di Pasifik. Sehingga dia bisa, kan kepentingan Cina adalah soal Taiwan, Laut Cina Selatan gitu kan. Jadi ini sebetulnya kekalahan kemunduran strategis buat Amerika Serikat sebagai kekuatan global. Dia satu di Timur Tengah kalah unggul strategis dari Iran, terus kemudian tadi Cina mendapatkan insentif strategis karena menempatkan political hedging yang berbeda dengan Amerika Serikat yang banyak di kutub dunia gitu karena tindakannya. Dia bisa menempatkan Cina ini jadi membandingkan diri dengan Amerika Serikat sebagai kekuatan yang damai gitu, yang kekuatan global yang mengedepankan perdamaian. Terus di palagan yang lain, di teater yang lain yang namanya Pasifik, dia menempatkan insentif distraksi dari militer Amerika Serikat yang akhirnya ditarik ke Timur Tengah gitu. Jadi dia mendapatkan beberapa keuntungan sekaligus secara strategis Cina, tapi tetap bisa menjalin hubungan yang tadi saya bilang. Dia tetap bisa berteman dengan Amerika Serikat, mendapatkan insentif tadi 600.000 barel minyak dan seterusnya. Dan nanti akan ada kesepakatan lain di pertemuan di bulan Mei atau Juni nanti. Terus bagaimana dengan Rusia? Rusia juga menarik. Rusia juga sama. Dia menurut saya bukan lagi superpower seperti Amerika Serikat. Dia sudah turun kelas lah gampangnya seperti itu. Dia tetap global power tapi bukan super power lagi. Mungkin yang bisa menandingi cuma Cina sekarang secara global ya. Super power Amerika Serikat itu bisa ditandingi sama Cina. Nah, Rusia itu juga sama menempatkan political hedging. Dia membela, kalau kita lihat ya, dia membela Iran, tapi sebetulnya tidak mau tadi yang disebut Mas Ade. Dua negara ini tidak mau terlibat langsung, tidak mau memberikan bantuan militer. Jadi kalau maupun bantuan itu di bawah tangan lah gitu ya, di panggung belakang. Misalnya kita dengar kemarin ada perusahaan-perusahaan swastanya Cina misalnya, terus kemudian jadi tidak diberikan langsung lah dalam bentuk bantuan militernya, tapi lewat perantara-perantara atau spare part gitu, misalnya spare part drone dan sebagainya. Nah, karena satu sisi Rusia ini kan sudah tersandera dengan perang Ukraina, resource-nya juga sudah habis-habisan di sana. Dan yang menarik adalah hubungan dengan Amerika Serikat saat perang Iran ini. Amerika Serikat begitu tahu perang Iran membawa tekanan terhadap harga minyak, US Treasury kemudian melonggarkan sanksi, baik untuk Iran, bahkan juga buat Iran, juga terutama buat Rusia, karena tahu harus dibanjiri dengan minyak, supaya harga minyak dunia turun, yang sudah naik itu. Nah, caranya adalah melonggarkan sanksi untuk Rusia, dan bahkan sempat Iran, supaya minyak dunia nambah gitu pasokannya, sehingga harganya turun. Nah, Rusia sampai sepanjang Maret itu setidaknya sudah berhasil mendapatkan 24 miliar dolar dari jualan minyak hasil pelonggaran kebijakan US Treasury gitu. Jadi Trump ini melonggarkan yang sebetulnya
musuh hegemoninya gitu ya. Secara di situ kan di Timur Tengah adalah ada Iran, ada China gitu, melonggarkan kebijakan sanksi ekonomi untuk tujuannya menekan harga minyak gitu, supaya jangan terlalu bergejolak. Dan betul memang dilonggarkan, Rusia terus kemudian dapat 24 miliar dolar. Nah, uniknya lagi terjadi konvergensi dua perang, satu perang Iran dan satu perang Ukraina. Di mana letaknya? Ketika Rusia mendapatkan windfall profit dari kelonggaran jualan minyak, hasil pelonggaran kebijakan Amerika Serikat itu, Ukraina masuk. Karena kalau Rusia punya windfall profit, Rusia bisa membiayai perang lebih banyak lagi di Ukraina gitu. Makanya kita lihat pada saat yang sama dengan terjadi eskalasi perang di Iran, Ukraina menyerang beberapa kilang utama milik Rusia. Tujuannya untuk memotong revenue-nya gitu. Karena dia tahu kalau ada revenue minyak bisa dipakai untuk perang di Ukraina gitu. Jadi ini ada dua perang yang berkaitan. Sementara kita lihat juga Presiden Zelensky kemarin ke Qatar karena negara-negara Teluk yang terkena saturasi drone, yang habis-habisan sistem pertahanannya, alat militernya karena serangan drone dan misil Iran, kan dia butuh nih. Kan perang asimetris sudah berbiaya mahal ya. Sistem Patriotnya kelewat mahal untuk melawan drone atau misil. Jadi kalau ditembakkan misil, dia harus menembakkan beberapa rudal anti hanyutnya. Jadi secara asimetris biayanya cukup mahal. Dengan demikian, nah kita tahu bahwa yang bisa mengimbangi perang anti drone dengan interceptor anti drone yang bisa pengalaman dengan perang drone dengan Rusia adalah Ukraina. Makanya Ukraina dibutuhkan oleh beberapa negara Teluk untuk menyediakan interceptor anti drone gitu. Supaya pengalamannya di perang Ukraina. Dan uniknya lagi, drone Shahed 136 yang populer dalam perang Iran kali ini punya kembaran yang namanya Iran 2 yang dulu diberikan ke Rusia untuk perang di Ukraina sampai sekarang gitu. Jadi ini ada interkoneksi dua perang gitu menurut saya, yang di situ akhirnya Rusia harus melakukan political hedging. Jadi dia memang harus benar-benar belain belain Iran gitu, dan berlawanan dengan Amerika Serikat dan Israel. Nah, masalahnya adalah Rusia sendiri sudah dalam tanda kutip keteteran dengan perang Ukraina gitu. Jadi kalau menurut saya dibandingkan Cina jauh lebih besar pengaruhnya Cina gitu sekarang daripada Rusia. Itu yang terjadi. Nah, begitu kilang minyaknya Rusia tadi, begitu Ukraina tahu kilang minyaknya Rusia mendapat pelonggaran dan akhirnya dapat windfall profit tadi, diseranglah sama Ukraina beberapa kilang, akhirnya mereka drop produksi minyaknya dan terpaksa harus drop. Tadinya diekspor itu dapat windfall profit gitu. Nah, itulah yang terjadi. Ada uniknya dalam perang Iran kali ini, berbeda dengan perang Iran tahun lalu, terjadi eskalasi regional, bahkan dua perang seperti terkoneksi gitu ya. Nah, itu menjelaskan posisi Rusia yang dia menempatkan posisinya di mana, melakukan political hedging, tapi dia sendiri keteteran di Ukraina. Jadi menurut saya dia mungkin ya realistisnya adalah membantu di panggung belakang gitu ya. Termasuk kemungkinan ada misalnya membantu lewat foto-foto satelit atau penggunaan satelit ayam yang sering disebut-sebut itu. Untuk membantu, itu yang menjelaskan kenapa, dan termasuk dengan Cina ya. Cina juga tidak mau terlibat langsung, tapi ada rumor bahwa ada pasokan lewat perusahaan-perusahaan swasta, foto-foto satelit yang sebetulnya informasi intelijen membantu mengarahkan serangan Iran agar lebih presisi. Dan itu yang menjelaskan beberapa waktu lalu kenapa sudah diserang habis-habisan, Iran tetap bisa melakukan serangan presisi gitu ya. Ya karena pasti ada informasi intelijen yang akurat gitu. Nah, salah satunya dari
salah satunya ya, dari informasi foto intelijen yang disuplai, yang diduga disuplai oleh perusahaan swasta Cina dan juga Rusia. Dan ini lagi ramai kabar juga di media-media Israel yang menyebut bahwa Rusia memang menyuplai informasi intelijen yang memberikan, yang membuat serangan-serangan Iran belakangan ini presisi gitu. Karena kan kalau kita lihat kan sistem radar, terus kemudian yang lain sudah banyak dihancurkan gitu. Tapi dia bisa presisi gitu misil-misilnya. Termasuk penggunaan rudal jelajah yang lebih presisi lagi gitu. Itu mungkin menunjukkan kalau tanpa informasi intelijen, ya intelijen dalam hal ini, oh ini posisi di mana dan sebagainya, selain yang informasi di lapangan ya, mungkin akan sulit dicapai serangan presisi itu. Nah, menurut saya kedua negara, Rusia dan Cina ini punya keuntungan strategis dalam perang Iran ini. Satu, menempatkan diri sebagai kekuatan pengimbang untuk Amerika Serikat. Amerika Serikat ini kan reckless gitu ya di bawah Trump. Menyerang negara lain seenaknya, terus kemudian banyak miskalkulasi, sementara citranya jelek gitu secara global. Bahkan di mata sekutu Eropanya saja, Amerika Serikat hari ini ada banyak dijauhin gitu ya. Nah, sementara Rusia, terutama Cina, berhasil mendapatkan posisi yang tadinya ditempati Amerika Serikat. Gitu. Dia mengambil posisi berseberangan yang kontras gitu. China sebagai kekuatan damai, kekuatan global, kekuatan ekonomi, yang kontras dengan Amerika Serikat yang reckless, yang mengabaikan institusi multilateral seperti PBB gitu, yang invasinya melanggar norma dan aturan konvensi Jenewa misalnya dan seterusnya. Dan sementara ada keuntungan strategis lain di Pasifik yang saya tadi bilang, ada distraksi militer Amerika Serikat di Pasifik, ada kevakuman di sana karena sumber dayanya harus digerakkan ke Timur Tengah, terus kemudian tapi pada saat yang sama di kaki yang lainnya dia juga mendapatkan keuntungan dari Amerika Serikat, misalnya dari pasokan minyak dan LNG 600.000 barel tadi. Dan nanti juga sama, Trump juga walaupun bersaing dengan Amerika Serikat bersaing dengan China, tapi dia juga menjalin hubungan yang sudah interconnected gitu ya. Ini sudah era interdependensi ekonomi. Sementara dihadapkan tadi yang menurut Mas Ade ini realisme gitu ya Mas. Di satu sisi ada realisme yang mengedepankan perang atau politik keras gitu, tapi juga negara-negara ini hampir semuanya terlibat dalam hubungan interdependensi ekonomi yang sudah sedemikian sudah mengakar gitu, sehingga mereka ini pihak-pihak ini sebetulnya dalam posisi ya, dalam satu sisi adalah musuh, dalam satu sisi adalah teman gitu, terus dalam satu sisi adalah tidak perang tapi juga jadi korban gitu. Jadi ini menimbulkan satu posisi yang bagi masing-masing negara di Timur Tengah, terus kemudian negara-negara di Eropa maupun di Asia seperti Jepang dan seterusnya gitu, mereka juga akhirnya terdampak. Ini, nah berikutnya adalah soal bagaimana masa depan Timur Tengah dalam hal ini, bagaimana struktur keamanannya, bagaimana skemanya kalau skema keamanan tadi masih tidak menjamin keamanan nasional masing-masing nih, baik Iran, Israel, negara-negara Timur Tengah yang dalam perang kali ini juga ikut disasar oleh serangan balasan Iran. Nah, bagaimana next ke depan? Apakah payung keamanan misalnya negara-negara Timur Tengah, apakah masih akan berada di bawah payung keamanan Amerika Serikat? Bisa jadi sedemikian, bisa jadi sedikit banyak masih status quo. Walaupun sekarang tadi saya bilang China mungkin mendapatkan insentif strategisnya ya. Bisa jadi ada beberapa analis kemarin sempat bilang mungkin akan ada tatanan baru yang menarik China ke dalam tatanan regional. Mungkin. Tapi saya nggak terlalu, belum clear benar nih arahnya nih.
Nah, kalau Mas Julius belum clear banget, kalau Mas Ade gimana Mas Ade? Kira-kira proses negosiasi yang akan dilakukan pada hari ini kira-kira bisa goal atau enggak? Ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi tentu saja jalannya perundingan ini akan berjalan dengan alot. Tentu dalam situasi yang dia istilahnya penuh dengan distrust ya, karena memang situasi konflik yang baru ditawarkan saja gencatan senjata, Israel langsung memberikan serangan terhadap Lebanon tadi, video-video yang tadi sudah disampaikan di awal sampai berapa ribu rudal dan korban jatuh sampai berapa ratus dan ribuan yang luka-luka gitu. Jadi memang uh, kembali kepada pernyataan saya sebelumnya, tentu masing-masing negara akan fokus pada poin-poin utama. Kalau bagi Amerika Serikat sendiri, pembukaan Selat Hormuz menjadi sebuah priority yang harus dilakukan karena ini sudah menjadi istilahnya berdampak pada kebutuhan dalam negeri dia, pasokan minyak, lalu juga tekanan dari negara-negara internasional. Lalu dari sisi Iran tentu biaya rekonstruksi, lalu juga biaya pungutan tol itu atau tarif untuk transit dari kapal-kapal untuk menjadi sebuah skema yang akan membantu Iran untuk mengambil nafas agar dia segera bisa melakukan biaya perbaikan pasca perang. Jadi tentu besok akan berjalan dengan sangat alot dan sangat kita lihat saja nanti bagaimana jalannya perundingan. Cuman tadi saya ingin memberikan komentar terhadap statement Pak Julius ya. Jadi memang saya juga menemukan data Pak terkait dengan keuntungan yang Rusia dapatkan dari konflik terkait penutupan Selat Hormuz, yaitu hampir mendapatkan dari penjualan minyak ya Pak. Jadi logiknya ketika negara-negara ini dia tidak bisa mendapatkan akses minyak dari Selat Hormuz, Rusia sebagai salah satu negara yang juga memiliki cadangan minyak besar langsung menjadi alternatif. Ada data ini dari Research of Energy and Clean Air CRAA, itu Rusia memperoleh tambahan sekitar 777 juta USD atau sekitar 13,17 triliun selama masa 2 minggu konflik. Jadi negara-negara itu membeli minyak dari Rusia. Jadi logiknya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Julius terkait dengan pertemanan. Saya mungkin ingin menambahkan sedikit bahwa itu adalah opsi realistis yang dimiliki oleh US pada akhirnya. Kata US itu dia membutuhkan untuk industri dalam negeri dan lain-lain ya, untuk penggunaan bahan bakar minyak. Ya dia kan harus konsumsi terus tuh, konsumsi kan jalan terus Pak ya. Artinya ketika Selat Hormuz ditutup ya dia harus mengambil alternatif lain. Akhirnya disitulah teman atau mungkin lawan menjadi opsi yang harus dihadapi bahwa ya harus beli minyak dari Rusia. Itu mungkin fakta menarik yang juga tadi sudah disampaikan bagaimana dalam konteks politik Rusia dalam posisi yang berseberangan, tapi dalam konteks perdagangan Amerika Serikat harus mencari alternatif. Dan dia terpaksa membeli minyak dari Rusia, sehingga tadi ada sampai harus dibuka sanksi, peringanan, dan lain-lain itu juga untuk membuka agar Rusia itu bisa dan mau untuk menjual minyaknya terhadap Amerika. Jadi memang di sini kita melihat bahwa hubungan antar negara dalam konteks hubungan internasional itu diatur tidak hanya faktor like and dislike atau faktor ideologi, tapi memang atau faktor logik ya, kebutuhan-kebutuhan logis dari negara itu sendiri untuk faktor kepentingan seperti itu ya. Kepentingan, faktor kebutuhan dalam negeri. Jadi memang rasional aktor dia bermain gitu. Dia harus memenuhi semua kebutuhan dalam negeri dia, khususnya dalam konteks minyak, walaupun dia harus membeli minyak dari negara yang mendukung musuhnya gitu, atau mungkin bahkan tuh dia itu tuh realitas dalam hubungan internasional. Karena pada akhirnya nggak ada lawan yang abadi, adanya kepentingan yang abadi. Baik, terima kasih sudah berbincang di malam ke dini hari siang pada hari ini, Mas Julius Suman, jurnalis Kompas TV, juga ada Mas Ade Nuansa, pakar hubungan internasional Universitas Paramadina. Selamat beristirahat. Terima kasih, Ben. Dan saudara, breaking news Kompas TV kami tutup. Saya Tili Rea Bella pamit, sampai jumpa.